Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dalam mata kuliah proses manufaktur. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita mengucapkan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baiklah, di pertemuan pertama ini itu seperti biasa lebih ke kontrak perkuliahan. Kita lihat kontrak perkuliahan proses manufaktur. Dalam kontrak perkuliahan kita ada strategi perkuliahan, ada kriteria penilaian. Strategi perkuliahan kita semester ini yaitu kuliah secara online atau daring. Materi akan disampaikan nanti via YouTube Sosial Munir. Strategi kita nantinya akan ada diskusi, studi kasus, latihan mengejarkan soal-soal secara perorangan dan ada juga secara kelompok. Kemudian kriteria penilaian. Ini berbeda dari semester sebelumnya, di mana ujian akhir semester itu sudah 35%, ujian tengah semester atau UTS 30%, tugas-tugas 20%, kemudian kehadiran atau absen 15%. Kuis itu seperti biasa masuk ke tugas untuk 20%. Kita lihat sasaran mata kuliah. Nah, sasaran mata kuliah proses manufaktur, di mana mahasiswa mampu menyimpulkan dengan tepat tentang proses manufaktur yang relevan untuk bermacam-macam komponen. Nah, ini kontrak perkuliahan dan sasaran mata kuliah proses manufaktur. Kita lihat materi dari proses manufaktur. Secara garis besar, ini outline dari proses manufaktur ada 8. Yang pertama proses pemotongan logam, proses bubut, proses scrap, proses press milling, proses boring, proses gerinda, proses pengecoran logam, kemudian terakhir proses welding. Ini untuk satu semester. Jadi yang akan kita bahas sampai UTS adalah 4 proses. Proses pemotongan logam, proses bubut, proses scrap, dan proses press milling. Nah, sebelum kita lihat outline-nya, kita lihat dulu apa itu proses manufaktur. Proses manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin yaitu manus dan factus. Manus artinya tangan, sedangkan factus artinya mengerjakan. Jadi manufaktur adalah mengerjakan dengan tangan. Secara kompleks, proses manufaktur adalah penambahan dan pengaplikasian bahan fisik maupun kimia untuk merubah bentuk geometri bahan atau penampilan permukaan dalam pembuatan komponen suatu produk. Ini proses manufaktur. Kita lihat yang pertama, proses pemotongan logam. Adapun pengertian dari pemotongan logam atau cutting process yaitu memotong logam untuk mendapatkan bentuk dan ukuran serta kualitas permukaan potong yang direncanakan. Ini definisi dari proses pemotongan logam. Dan proses pemotongan logam dilakukan dengan tools atau perkakas atau pahat yang khusus sesuai dengan jenis proses memotongnya. Jadi, tools untuk proses yang satu tidak dapat dipakai pada proses yang lainnya. Bahkan untuk proses yang sejenis tidak dapat dipertukarkan toolsnya bila rencana pemotongannya tidak sama. Ini contoh dari proses laser atau plasma cutting. Mesin plasma cutting merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk memotong berbagai jenis logam atau plat atau bahan lainnya dengan tingkat durasi yang baik.
Dalam pengoperasian mesin plasma cutting biasanya menggunakan CNC atau disebut juga dengan Computer Numeric Control, teknologi dengan pemrograman komputer secara otomatis. Nah, ini mesin plasma cutting. Kita lihat jenis pemotongan. Sistem pemotongan logam dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pemotongan tegak atau disebut juga dengan orthogonal cutting. Yang kedua pemotongan miring atau disebut juga dengan obligonal cutting. Orthogonal cutting yaitu gaya diuraikan menjadi komponen dalam satu bidang. Hal ini disebabkan gaya total diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus. Ini orthogonal cutting. Sedangkan obligonal cutting yaitu sistem pemotong dengan gerakan relatif antara pahat dan benda kerja yang membentuk sudut potong. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Proses berikutnya adalah proses bubut. Lihat pengertian dari proses bubut. Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linear sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar berikut. Mesin bubut. Ini adalah bagian-bagian utama dari mesin bubut. Yang pertama adalah kepala tetap atau headstock, kemudian kepala lepas, disebut juga dengan tail stock, ada alas atau meja mesin, disebut juga dengan bed mesin, kemudian eretan atau carriage, kemudian poros transportir dan poros pembawa, kemudian ada tuas atau handle, kemudian penjepit. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Jadi fungsi mesin bubut ini standar pada prinsipnya sama dengan mesin bubut lainnya, yaitu untuk membubut muka atau facing lurus atau bertingkat, tirus, alur, ulir, bentuk, mengebor, memperbesar lubang, memotong dan lain sebagainya. Ini fungsi dari bubut. Materi yang berikutnya yaitu proses scrap. Kita lihat definisi dari proses scrap. Mesin scrap atau disebut juga dengan scrap mesin disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang rata, cembung, cekung, beralur dan lain-lain dalam kedudukan mendatar, tegak ataupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Kita lihat komponen dari mesin scrap. Ini komponen dari mesin scrap. Kita mulai dari badan mesin. Badan mesin merupakan keseluruhan mesin atau tempat mekanik penggerak dan tuas pengatur. Ini badan meja mesin. Ini meja. Meja mesin adalah tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Kemudian yang ketiga kita lihat lengan. Ini lengan. Lengan adalah untuk menggerakkan pahat maju mundur. Kita lihat eretan pahat. Eretan pahat adalah untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Sedangkan pengatur kecepatan ini, pengatur kecepatan adalah untuk mengatur jumlah langkah lengan mesin per menit. Kemudian tuas panjang langkah. Ini tuas panjang langkah yaitu untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat menyekrap. Kemudian kita lihat tuas posisi pahat.
tuas posisi pahat, yaitu untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Kemudian yang terakhir adalah tuas pengatur gerakan otomatis. Ini tuas pengatur gerakan otomatis, yaitu untuk menyekrap secara otomatis. Nah, inilah komponen dari mesin sekrap. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Ini dia proses sekrap ini ada dua macam, yaitu proses sekrap server, ada proses sekrap planner. Proses sekrap server yaitu proses sekrap benda kerja yang telah bekerja. Sedangkan proses sekrap planner yaitu untuk benda kerja yang tersebut. Pada mesin ini pahat melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan masuk. Contoh. Oke, berikutnya kita lihat proses press milling. Proses press milling atau proses pemesinan atau press milling adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Lihat komponen dari mesin press. Inilah contoh dari mesin press, di mana gambar 3.1 yang digunakan untuk memegang benda kerja, untuk memutar pahat, dan penyayatannya disebut dengan mesin press atau milling mesin. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada video berikutnya. Proses penyayatan dengan gigi batik yang banyak bersama dengan proses Nah, inilah 4 materi atau 4 proses yang akan kita bahas sampai UTS. Setelah UTS baru kita pelajari 4 proses lagi. Ikut kita lihat profil. Dapat dilihat sini name, Susrati, ada nickname, address, phone number 0813 78 50 35 and 99. Email address susratiti@gmail.com. Experience and achievement. I ever match teacher in 2006. And then lecture for industrial production system and logistic management of agro industry at Polytechnic Ati Padang in 2013. Dan lecture for mechanical mechanic at AKNTD in 2015. Lecture for Industrial Engineering at UPI PTK Padang from 2017 until now. And then subject, I ever teach operational research, quality control, electrical power engineering, productivity, manufacturing process, cost accounting, warehousing layout, theory and practice, quality management, theory and practice, material handling equipment, theory and practice, and then mechanical mechanic. Educational background, I am master degree in Andhra University at Industrial Engineering Department. Kita lihat referensi. Adapun referensi yang kita pakai, SK John Introduction to Manufacturing Process atau proses manufaktur di 2009, Mengenang Tias Insinyur Tinte, buku ajar proses manufaktur 1 2010. Kemudian ini bahan-bahannya dapat di-browsing di internet untuk bahan tentang proses manufaktur. Oke, hanya ini yang dapat disampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.